Papua dan keindahan pantainya bukanlah cerita yang asing. Tak habis-habisnya mencuri perhatian. Salah satu keindahan Papua yang tersembunyi ada di Kepulauan Yapen, salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten ini berada di bagian utara Papua, serta memiliki luas sebesar 18.746 km persegi. Berhadapan langsung dengan Laut Arafuru menjadikan Yapen kaya akan keindahan alam. Suguhan vitamin C yang sering dipamerkan oleh milenial di media sosial adalah santapan sehari-hari orang Yapen. Pasir putih memanjang mengelilingi Pulau Yapen. Pohon mangrove tumbuh subur melindungi garis pantai dan area permukaan dari terjangan ombak. Senja turun tiap sore membuat Yapen nampak semakin eksotis. Tapi kehidupan tak begitu saja menyajikan kemudahan. Anggapan bahwa masyarakat pesisir hidup dengan berkecukupan tidaklah sepenuhnya benar. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Masalah pendidikan pun seakan tidak ada habisnya. Fasilitas atau sarana dan prasarana belajar yang tidak memadai. Bahkan masih banyak ditemukan sekolah-sekolah terbengkalai dengan ruang kelas yang kosong. Masalah ini adalah masalah serius yang sering diacuhkan. Karena hal ini tidak dapat dipungkiri, tingkat pendidikan di Papua, khususnya di daerah pelosok atau pesisir, tidak sebaik di daerah-daerah lain di Indonesia. Hidup di pesisir adalah pilihan untuk berjuang dengan keras seperti karang yang harus tahan dengan gempuran zaman. Kabupaten Yapen awalnya adalah bagian dari Kabupaten Yapen Waropen. Pada tahun 2002, Kabupaten Yapen Waropen terpisah menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Nama Yapen berasal dari bahasa Biak, yaitu Japan, yang berarti keladi atau talas. Konon, saat orang Biak menginjak pulau tersebut untuk pertama kalinya, mereka langsung melihat hamparan tanaman keladi. Maka itulah cikal bakal dari kata Yapen. Pada tahun 1912, perahu Zending Utrecht datang dari Mansiman membawa tenaga guru yang berasal dari Maluku. Mereka adalah guru sekolah rakyat. Sampai-sampai kala itu perubahan besar terjadi di Yapen. Bahkan pada zaman Belanda dijuluki sebagai kota pendidikan. Saat itu, banyak sekolah berpola asrama dari tingkat SD hingga sekolah kejuruan. Antara lain, Jongens Vervolg School atau JVS untuk putra. Mesjes Vervolg School atau MVS untuk putri, setara kelas 4 sampai 6 SD. Dan Opleiding for Volkschool Onderwijzer, sekolah untuk guru yang menghasilkan banyak tenaga guru untuk disebar
di wilayah lain di sekitar Pulau Yapen. Tapi sayangnya, jika dulu menghasilkan banyak guru, sekarang berbanding terbalik. Yapen malah kekurangan guru untuk mengajar. Khususnya guru matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Jika kita sedikit mengintip tentang pendidikan anak Yapen, bisa dikatakan mereka jauh dari kata layak. Untuk pergi ke sekolah saja, mereka kebanyakan tidak menggunakan alas kaki. Prasarana untuk mendukung belajar mengajar pun sangat kurang. Banyak juga ditemukan bangunan-bangunan sekolah yang sudah mulai tidak layak untuk dijadikan sarana belajar bagi anak-anak. Sudah saatnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia perlu dilakukan. Agar anak-anak pelosok pesisir mampu mencapai level yang sama dengan anak-anak lainnya yang ada di daerah-daerah Indonesia. Setidaknya mereka mendapatkan guru yang mau mengajar dengan konsisten. Alat tulis yang layak, dan bangunan sekolah yang perlu diperbaiki. Melihat kondisi ini, Ibu Heni Kristianus melalui Yayasan Tangan Pengharapan masuk ke Yapen. Sejak 2017, mengirimkan guru-guru terbaik ke pedalaman, membantu menyediakan fasilitas belajar yang lebih layak, dan membantu memberikan makanan bergizi melalui program Feeding and Learning. Karena menurut founder Tangan Pengharapan ini, apa yang anak-anak ini mimpikan dan cita-citakan adalah kewajiban kita yang berkecukupan untuk membantu memberikan bantuan agar kelak mereka bisa lepas dari keterpurukan. Tahun-tahun sebelumnya, masanya saya juga, itu sampai kelas 5 pun belum tahu baca. Sampai kelas 6 ujian, sampai di SMP baru mulai belajar paksa-paksa untuk sampai bisa. Itu yang menjadi ketinggalan sekali. Kita tidak menyangkal guru-guru PNS yang ada. Tetapi yang kenyataan yang ada sekarang luar biasa sekali. Yayasan Tangan Pengharapan sudah hadir dan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Untuk membaca ya, membaca itu sudah, saya tidak lihat secara keseluruhan, tapi anak saya, 2 anak saya, satu kelas 1 dan satu sudah kelas 3. Itu saya uji di rumah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Waisani menjadi kampung pertama yang Tangan Pengharapan dirikan Feeding and Learning Center. Untuk sampai ke sini hanya bisa melalui jalur laut.
dengan menggunakan perahu bermesin tempel. Tidak jarang cuaca laut buruk, angin kencang, ombak yang besar yang tidak menentu menjadi tantangan untuk sampai ke FLC ini. Di kampung ini, tim Tangan Pengharapan menemukan bangunan sekolah yang terbengkalai dengan ruang-ruang kelas yang kosong. Guru-guru honorer tidak mau mengajar di sini. Karena selain akses jauh dan sulit, ternyata ditemukan alasan lain, yaitu hak mereka yang tidak dipenuhi dengan semestinya. Gaji yang belum dibayarkan selama 3 bulan bahkan sampai 6 bulan oleh instansi terkait. Sekalipun dibayar, itu sudah banyak terpotong dengan embel-embel lain. Padahal guru termasuk ke dalam aset negara yang memiliki peran penting dalam membawa perubahan terhadap suatu bangsa. Hal ini seharusnya membuat pihak-pihak terkait lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Karena jika sudah seperti ini, guru-guru tidak mau mengajar. Yang dirugikan ialah anak-anak Indonesia yang akan menentukan kelak kemana bangsa ini akan berlabuh. Sadar akan hal ini, Tangan Pengharapan memperhatikan secara detail kesejahteraan guru-guru. Mempersiapkan mereka dengan baik sebelum dikirim untuk mengajar ke pedalaman, agar guru-guru Tangan Pengharapan dapat mengimplementasikan sebuah peribahasa, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan karena tidak berjasa, tapi karena kita tidak bisa membalas jasanya. Di akhir pekan, guru-guru Tangan Pengharapan selalu melakukan kegiatan rutin mengajak anak-anak didik belajar dari alam. Karena terkadang apa yang ada di alam tidak ada di buku pelajaran. Ditambah lagi mayoritas mereka masih anak-anak, di mana belajar sambil bermain adalah hal yang paling menyenangkan. Dan Waisani sendiri memiliki pantai yang indah. Kegiatan ini biasa digunakan oleh guru-guru Tangan Pengharapan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa menghargai lingkungan sejak dini di dalam diri anak-anak ini, agar kelak mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk merubah anak-anak itu dari yang tidak tahu membaca, sudah banyak yang bisa membaca. Terus untuk kayak pertama kali kami datang itu mereka semua itu dari anak-anak sampai orang tua itu kayak pemalu begitu. Semua itu kayak kalau kita bicara dengan mereka itu mereka tidak berani tatap kita punya mata. Jadi semakin ke sini anak-anak walaupun masih ada juga yang pemalu, tapi kayak mereka sedikit demi sedikit sudah menunjukkan bisa berani tatap kita punya muka begitu, tatap mata. Melihat perubahan anak-anak Yapen ini semakin membuat Mama Heni bersemangat untuk lebih bisa lagi menjangkau dan membantu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak di pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Hingga kini, Tangan Pengharapan sudah mendirikan 7 FLC di Kepulauan Yapen. FLC Rosbori, Asai, Kaonda, Waisani, Windesi, Karawi, dan Munggui dengan total 636 anak didik. Angka ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena misi Ibu Heni dalam memberantas kebodohan di pedalaman masih belum berakhir. Dengan menciptakan dan menjamin keadilan, niscaya perdamaian akan tercapai. Damai itu adil, adil itu indah. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.